Nanti rekaman ini bisa kita tonton kembali di YouTube. Nanti saya share di YouTube. Jadi bisa ditonton lagi. Nah, jadi political marketing yang kita pelajari ini sebenarnya sebagai bagian kecil dari mata kuliah marketing. Mata kuliah ini sebenarnya mempelajari dua konsep keilmuan. Bahkan ada beberapa keilmuan yang terlibat di dalam political marketing. Tapi fokus kita bukan di politikalnya ya, bukan di politik. Tapi kita lebih fokusnya ke marketingnya. Nah, ini silabus metode pembelajaran kita. Jadi kita akan banyak pada learning, discuss atau tugas-tugas mandiri. Karena kita juga sambil mempertimbangkan COVID, jadi jangan terlalu banyak keluar. Tapi nanti kita akan ada tugas yang mungkin manfaatnya nanti cukup bagus, dan itu saya pikir nanti akan menjadi tugas ujian tengah semesternya. Jadi dikerjakan mulai dari sekarang. Suara saya keras aja ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, ini materi. Memang ada materi yang sudah dibagikan ke kita, dan topik ini PowerPoint ini nanti akan saya share di Classroom ya, bisa di-download. Ini pertemuan kedua kita, metodenya PTMP. Berikutnya GCR ini mungkin ada instruksi saja untuk absensi dan berkaitan dengan tugas-tugas mandiri. Nanti di pertemuan ke-6 kita akan melakukan PTMP lagi, atau di pertemuan ke-7 sebelum ujian. Sebelum ujian tengah semester middle test ya. Tapi ini nanti kita diskusikan bagaimana baiknya. Kemudian ini kita masuk kepada penjelasan tentang tema kita pada hari ini, yaitu tentang advanced theory political marketing. Jadi sebenarnya political marketing ini bukan sebuah konsep teoritis yang baru, dan sudah banyak juga dicoba dikembangkan dan diteliti. Karena ini menjelaskan kepada dua teori, yang satu political theory, yang satu marketing. Marketing ini bagian daripada manajemen teori. Jadi bagaimana kita memahami lebih fokusnya ke marketing terhadap konsep-konsep politikal, terutama yang berkaitan dengan bagaimana nanti peran pemasaran itu, orang-orang yang bergerak di bidang marketing. Makanya sekarang kalau orang mau nyalon baik di tingkat legislatif maupun bupati, wali kota, presiden, itu dia punya tim marketing sebenarnya yang orang tidak tahu. Tapi sebagian besar itu tidak menempatkan orang-orang marketing yang mengekspor marketing untuk mendapatkan ini. Nah, contohnya yang waktu akan dekat ini pemilihan presiden Amerika, mereka punya manajer sendiri yang ngurus marketing. Nah, itu yang paling berperan sekali untuk mendapatkan banyak informasi. Nah, disinilah posisi kita sebagai orang manajemen yang memahami marketing untuk menjalankan siapa voters kita, pemilih kita disegmentasi di mana, di peta pemilih itu kita menangnya di bagian mana, konsep apa yang perlu kita unggulkan dibandingkan kandidat yang lain. Nah, itu yang menjadi bagian dari pembelajaran marketing ini, politik. Nah, kalau kita pelajari marketing itu ini ya, 5P, ada 4P, dan lain sebagainya, ada product, price, place, promotion. Nah, di marketing politik khususnya ada beberapa elemen yang memang menjadi bagian penting di konsep ini. Nah, nanti akan kita pelajari. Contohnya
teori ini. Pemasaran politik itu telah dari buku yang saya bagikan, e-book yang kita punya, itu bahwa pemasaran politik itu sudah mengadopsi atau meminjam beberapa referensi atau istilah marketing pemasaran, terutama tentang image management yang terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Nah, di sini dia. Di 5P itu image management, kemudian customer-nya. Customer atau consumer itulah yang dituju oleh para kandidat sebagai voters. Orang yang memilih kita itu nanti juga terbagi memang masyarakat biasa atau orang-orang yang menjadi bagian dari partai politik pengusung kita. Karena konsumen yang pasti memilih kita adalah pendukung kita. Nah, yang akan kita pelajari, pahami di marketing politik ini, bagaimana mendapatkan orang yang bukan pendukung. Karena ada pendukung fanatis, ada yang masih belum menentukan pilihan sampai di akhir pemilihan, mendekati pemilihan. Nah, jadi teori pemasaran politik itu berasal dari teori yang dikembangkan oleh orang-orang yang memang banyak mengembangkan konsep marketing seperti Kotler, gitu ya. Sama inilah referensi yang diadopsi, dikemas ke dalam sebuah politik marketing. Gitu. Nah, efektivitas dari pemasaran itu diakui pada saat pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1952. Ketika Dwight Eisenhower menggunakan iklan televisi sebagai bagian dari kampanyenya. Ini ditulis di tahun 1978. Nah, pada saat itulah orang banyak mengklaim bahwa pemasaran politik itu berasal dari Amerika Serikat. Itu menurut Harris 2001. Karena pada saat kampanye pertama kali di tahun 52 itu sudah menggunakan iklan di televisi. Kalau kita di Indonesia zaman itu TVRI sempat bayar ya, seingat saya ya. Tahun 70-an itu 70 80 saya lahir 70-an ya, 77 SD 80-an itu sempat ada pajak ya untuk televisi. Nah, itu sudah Pak di Amerika sudah menggunakan iklan di televisi untuk kampanye. Nah, yang akan kita pahami nanti akan kita coba diskusikan. Biasa saya di chapter setiap pertemuan tatap muka, nanti di akhir session saya akan memberikan sebuah clue di Google Classroom untuk membuat sebuah review kembali tentang chapter yang dipresentasikan hari ini. Nanti tolong bila ada disimak baik-baik, nanti ada pertanyaan yang harus kita jawab di dalam pertemuan ini, nanti kalian tulis ulang di dalam Google Classroom. Sehingga apa yang saya sampaikan pada saat ini itu tidak berlalu begitu saja dan bisa ditonton ulang videonya tentang perkembangan ini. Ya, seiring berjalannya waktu, perbedaan penting dalam praktik dan efisiensi teori marketing itu sangat tergantung banyak mulai digunakan pada bidang politikal dan ekonomi, pada tujuan politik dan ekonomi itu di marketing teoris, sehingga pemasaran politik di tingkat yang lebih besar itu menjadi bagian perkembangan ilmu yang ada di sini. Makanya political marketing itu tidak hanya kita bicara teori marketing, tidak juga kita hanya bicara di konsep teoritis ilmu politik, tapi juga kita bicara di sosiologinya. Ada political science, ada juga psikologi. Kombinasi ilmu inilah yang dikemas di dalam political marketing itu ya. Sehingga untuk mengarah pada mendefinisikan pemasaran politik sebagai cabang ilmu yang terpisah dengan metode riset tersendiri. Jadi dia ada metode yang
sering digunakan untuk mengkaji tentang political marketing ini. Nah, di e-book yang kita bagi itu ada beberapa konsep-konsep yang dijelaskan oleh para penulis. Seperti yang awal ini adalah Nivenanger tahun 1988. Dia membuat proses political marketing itu dengan diagram seperti ini, mulai dari kandidat, ini marketing mix-nya, baru masuk ke lingkungan, ini voter, segmentasi. Voter mana yang bisa menjadi segmentasi kita, yang mana punya potensi untuk kita rebut sebagai voters kita. Nah, jadi memang Philip Nivenanger ini mengusulkan konsep pemasaran politik dengan bauran pemasaran klasik. Ya, jadi kalau kita belajar di marketing, ini bauran marketing mix-nya. Jadi Nivenanger ini berupaya menjelaskan penekanan kepada 4P. 4P ya, product, promotion, price, dan place. Nah, ini yang ditekankan oleh political marketing process oleh Nivenanger. Jadi pendekatan ini berpartisipasi dalam pemilihan parlemen atau calon yang mencalonkan diri sebagai presiden harus bisa mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan nilai pemilih dalam menampilkan dirinya sebagai orang yang patut untuk dipilih gitu ya, yang memenuhi kriteria atau syarat bagi para voters untuk memilih si kandidat tersebut. Nah, ini yang lebih fokusnya untuk ilmu marketing. Ya, ada 4 strategi promosi yang secara fundamental, yaitu strategi konsentrasi, timing strategi, misdirection strategi, dan negative campaigns. Nah, ini yang sering juga kalau di televisi ya, pada saat-saat kandidat-kandidat entah pemilihan wali kota, bupati, gubernur, sampai dengan presiden, kita sering dengar yang namanya negative campaigns atau kampanye hitam, kampanye negatif. Nah, ini sudah diperkenalkan oleh si Nivenanger ini. Kemudian marketing politik menurut Reid. Konsep David Reid ini sama 1988 juga. Dia lebih kepada pemungutan suara yang mengacu pada pemungutan suara yang dipahami sebagai proses buying proses ini. Ini saya Nah, ini buying proses. Maksudnya apa ini? Nah, disinilah konsep yang ditekankan oleh Reid, bagaimana kita mempertimbangkan konsep marketing dengan cara agar biaya yang kita keluarkan itu menjadi bagian sebuah proses, sehingga para voters yang menjadi segmentasi yang belum tersentuh ataupun yang mau kita ambil alih itu disebut dengan buying proses. Jadi menekankan bahwa masalah dari perspektif konsumen, pendekatan pemasaran lebih luas, memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Jadi intinya proses pembelian buying proses itu melibatkan beberapa tahap. Yang pertama problem recognition, pengenalan masalah. Kemudian search, pencarian. Pencarian ini adalah bagaimana kita menggali informasi secara maksimal dengan menggali informasi dari televisi, radio, dan sumber-sumber lain yang menonjolkan sebuah masalah.
ketika di suatu daerah menonjolkan masalah tertentu, itu bisa menjadi upaya dari kandidat untuk menangkap potensi. Apa yang dia tonjolkan di daerah itu untuk dia bisa perbaiki, untuk menjadi usulan dari ketika dia nanti menjadi seorang pejabat publik. Gitu, ya. Kemudian alternatif evaluasi, kemudian pemilihan atau pilihan. Nah, ini poin yang keempat ini adalah proses yang paling penting di dalam buying proses, karena ini penentuan agar kita tidak salah mengambil sebuah keputusan. Itu. Kemudian outcome-nya hasil. Nah, itu nanti bisa detailnya bisa Bapak Ibu baca kembali ulang di e-book yang kita bagikan. Itu ada di e-book chapter 2 ini ya, dari bukunya strategi teori dan strategi pemasaran politik itu. Nah, yang berikutnya adalah menurut Kotler dan Armstrong. Ini yang dikutip oleh si Ray tadi. Dia mengadopsi buyer decision process dari program recognition, kemudian information, kemudian evaluasi, purchase decision, kemudian pada post purchase behavior. Nah, ini adalah step antara evaluasi dan alternatif sampai keputusan, pengambilan keputusan dari awal ini. Dan ini memang model yang sering digunakan di ilmu marketing dalam menjual barang dan jasa. Nah, ini kita bicara tentang politik. Bagaimana kita menjual kandidat yang akan berkompetisi dalam proses ini. Sehingga proses ini, keputusan yang mana yang harus kita ambil untuk kita biayai agar si kandidat itu mempunyai peluang besar untuk menang. Nah, nanti kita agar kita lebih memahami konsep-konsep ini, nanti kita akan berikutnya akan kita coba praktekkan ke dalam sebuah tugas yang kita kerjakan. Mungkin kita berkelompok, kalau orangnya cuma berlima, mungkin 2 kelompok gitu ya. Bagaimana kita mencari informasi tentang political marketing dari kandidat, dari persepsi voters, pemilih. Yang dicari itu pemimpin yang mungkin concernnya di pemilihan gubernur sebentar lagi, tapi kita masuk tidak ke dalam siapa kandidatnya, tapi kita hanya memetakan saja sebenarnya pemilih itu menginginkan model pemimpin yang seperti apa, program seperti apa yang diinginkan, yang membuat mereka bisa memilih begitu. Jadi kita lebih arahnya untuk mengetahui memetakan dari sisi voters, bukan dari kandidatnya gitu ya. Nah, ini tadi Kotler model kandidat marketing map. Nah, ini yang lebih detail dikembangkan oleh Kotler tahun 99. Ada 6 tahap proses marketing yang berhubungan dengan political campaigns. Mulai dari environmental research gitu ya, internal eksternal, strategi marketing, kemudian setting goal and strategi campaigns, kemudian planning, communication, distribution, kemudian definisi kunci dari market for the campaigns. Nah, ini nanti Bapak Ibu coba Bapak Ibu kembangkan tentang marketing model Kotler ini. Nah, nanti coba dibaca lagi referensi e-book yang kita punya yang berkaitan dengan Kotler and Kotler's model ini.
Jadi yang dimaksud dengan lingkungan, mengkaji atau meneliti tentang lingkungan itu seperti apa, menilai faktor internal eksternalnya seperti apa, kemudian marketing pemasaran seperti apa yang harus kita kembangkan, kemudian mengatur atau menyeting tujuan dan strategi campaigns-nya, kemudian perencanaan komunikasi, distribusi, dan organisasinya. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu coba buatkan satu buah catatan tentang bagaimana mengembangkan model ini di dalam politik praktis yang sebentar lagi misalnya akan kita hadapi bersama, yaitu pemilihan gubernur. Nah, ini mungkin nanti bisa masing-masing mengeluarkan idenya, konsepnya seperti apa dari 6 tahap ini yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya menurut Liz Marsman. Memang di chapter ini menjelaskan lebih kepada dia di e-book ini chapter kedua hari ini adalah lebih banyak menjelaskan bagaimana model-model atau konsep-konsep dari beberapa peneliti atau beberapa orang yang menyimpulkan berdasarkan pemahaman mereka untuk political marketing ini. Nah, ini yang berikutnya adalah si Les Marsman 2005. Dia mempunyai dia menjelaskan secara komprehensif tentang political marketing harus didasari oleh 5 prinsip yang mendasar, yang fundamental. Yang pertama yaitu apply whole CPM, ini singkatannya ya. CPM itu adalah Comprehensive Political Marketing. Ini tahap pertamanya adalah tidak hanya tapi juga membuat sebuah produk desain. Jadi konsep ini bagaimana kandidat itu didesain semacam sebuah produk yang bisa ditawarkan atau memiliki keunggulan dibandingkan produk yang lain, produk yang atau kandidat yang lain. Kemudian CPM ini menggunakan konsep marketing, tidak hanya menggunakan teknik tapi konsep marketing yang ada, mungkin 4P, 5P dan sebagainya yang ada di marketing itu ya. Kemudian ini yang ketiga mencakup kepada ilmu politik. Nah, ini yang gabungan tadi pemahaman sehingga ada pengetahuan untuk tujuan pemasaran. Lebih kepada bagaimana ilmu politik yang dijelaskan di dalam berbagai konsep teori sehingga ini dikombinasikan ke dalam tujuan pemasaran. Kemudian yang keempat adalah mengadopsi teori pemasaran ke dalam politik. Nah, ini yang menjadi concern dari pembelajaran mata kuliah marketing politik ini. Yang terakhir, menerapkan pemasaran untuk semua perilaku organisasi politik, termasuk kelompok kepentingan, sektor publik, media, parlemen, pemerintah daerah, dan seterusnya. Nah, jadi pemahaman dari teori yang disampaikan oleh Liz Marsman ini jadi harus didasari oleh 5 prinsip terhadap political marketing. Kemudian Harris, nah ini Harris pun di perkembangannya menjelaskan ada 4 elemen. Ini 4 elemen modern political campaigns input yang harus kita gunakan di dalam political marketing. Yang pertama, personalization of politics. Pilihan pemilih tergantung dari sikap, semakin ada hubungan baik dengan calon individu. Artinya si pemilih itu semakin mengenal bagaimana si kandidat. Nah, itu yang penting di bagaimana tim ini bisa menyusun ini agar orang yang tidak pernah tahu
tidak pernah melihat, tidak pernah mengenal, ini bisa jadi memahami, jadi tak mengetahui siapa si kandidat itu. Kemudian yang kedua, political image, citra politisi. Nah ini juga bagaimana tim dari kandidat itu bisa membuat image yang positif, sehingga mungkin beberapa minggu terakhir Bapak Ibu kalau menyimak koran-koran, media-media yang ramai di Kalimantan Tengah ini sudah sering tersampaikan di media-media gitu ya, baik kandidat 1, kandidat 2 semua menyampaikan bahwa dia memiliki keunggulan masing-masing untuk dipahami oleh para calon voters nanti. Nah, hanya saja yang perlu kita cermati lagi nanti di dalam mata kuliah ini, dalam memetakan calon-calon voters itu yang perlu kita telaah sebaik mungkin. Siapa yang intensitasnya tinggi membaca koran misalnya, masyarakat yang level mana? Yang paling aktif menggunakan sosial media itu masyarakat seperti apa? Yang suka nonton televisi, menonton sinetron, dengar radio dan sebagainya, atau yang suka bergosip. Itu semua coba dipetakan oleh orang-orang di dalam kelompok-kelompok tim marketing dari kandidat pemilih kandidat-kandidat yang akan bersaing. Dan itu adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa menguasai berbagai elemen. Kalau petani misalnya, petani yang di hulu-hulu sana, yang listrik misalnya di kampungnya saja hidup itu jam 6 sore sampai jam 9 malam. Setelah itu dari 9 malam sampai besok pagi sampai siang itu mati. Nah, itu bagaimana menjangkaunya? Apa yang informasi diambil? Image apa yang disampaikan? Bagaimana menyampaikan itu? Nah, yaitu poin ketiga tadi. Public relation, menyampaikan kandidat image. Kemudian yang keempat, scientification politik. Nah, ini adalah konsep yang ditawarkan secara Harris untuk political marketing yang modern. Nah, ini gambarnya Newman's model. Ini Newman's model, beda lagi dengan yang sebelumnya ya, dari Harris. Newman's model ini menawarkan model political marketing seperti ini. Ini fokus kandidat, party konsep, produk konsep, selling konsep, marketing konsep. Masuk ke campaigns, marketing campaigns. Nah, ini yang digali pertama kali, market voter segmentation. Assess voter needs, profil voters, identifikasi voter segment. Dan ini yang paling banyak biaya yang cukup besar digunakan oleh para kelompok atau tim sukses dari kandidat. Karena dia tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dia mencoba memetakan customer yang mudah dijangkau dengan media sosial seperti apa, yang paling mudah dijangkau dengan media massa, koran, majalah, televisi, koran, radio, WhatsApp, WA, dan sebagainya itu segmentasinya seperti apa. Terus yang semua masyarakat yang sulit dijangkau dengan hal-hal itu berapa persen? Bagaimana metodenya digunakan? Nah, ini yang ada di sini. Kemudian positioning kandidat. Nah, ini coba Bapak Ibu juga nanti untuk mereview sedikit kira-kira dari dua kandidat ini, kira-kira kalau kita menggunakan alur dia posisinya seperti apa. Nah, coba membaca referensi beberapa koran-koran yang sudah mempublish ketika kedua kandidat calon gubernur Kalimantan Tengah ini menempatkan diri sebagai calon, sudah ditetapkan sebagai calon. Nah, ini kandidat positioningnya. Apa yang bisa kalian cermati dari referensi saja, dari informasi dari radio, dari majalah, dari koran dan media massa atau media sosial lainnya. Nah, kita akan bisa menyimpulkan posisi si A ini sepertinya di sini, si B di sini. Dan untuk market segmentation-nya siapa? Nah, ini tidak bisa disimpulkan dari
terkadang politik itu begini. Ketika si tim mencoba mencari segmentasi, dia akan menemukan segmentasinya mungkin 50 atau 80% itu sudah fix segmen mereka. Tapi ternyata ada istilah sekarang itu yang menjadi incaran KPK dan yang lain sebagainya itu adalah serangan pajar. Dan itu sudah sangat sering terjadi dan tertangkap basah perihal seperti itu. Semuanya adalah untuk menggeser segmentasi ini. Ketika dia hanya mendapatkan segmentasi sekian persen yang belum tercapai, itu bagaimana dia dapatkan. Nah, itu dia coba melakukan hal yang tadi dengan beberapa jam sebelum voters itu masuk ke bilik pencoblosan. Nah, ini Newman's model. Ini padahal model ini, Newman ini menggambarkan model ini di tahun 94. Kemudian, yang saat ini, perkembangan saat ini adalah teknologi change atau perubahan teknologi ini sangat berperan saat ini. Beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, concern orang dalam penggunaan teknologi ini sudah sangat canggih. Sekarang di tengah kondisi pandemi seperti ini, orang banyak mencoba mendesain sebuah teknologi baru untuk menggantikan mereka belusukan ke daerah-daerah tertentu yang tidak mungkin mereka membawa orang banyak yang bisa mengakibatkan melanggar protokol kesehatan. Jadi teknologi change ini sangat berpengaruh di era kita saat ini. Kemudian structural change gitu ya. Nah, kemudian ada juga model political communication. Nah, ini bagian dari political marketing yang dikembangkan oleh Bernard Green. Jadi dia menggambarkan komunikasi politik yang harus dilakukan dari media dan seterusnya. Inilah tantangan untuk political marketing dengan permanent campaigns yang disampaikan oleh Negeri tahun 94. Ini banyak model yang sebenarnya di buku referensi yang kita bagi di dalam e-book itu menggambarkan konsep-konsep marketing politik. Jadi banyak orang yang sudah menyimpulkan modelnya yang begini, dan modelnya begini. Nah, ada satu penelitian oleh Christine B. Williams, ya, tulisannya ini dipublish tahun 2017, judulnya Introduction Social Media Political Marketing di tahun 2016 di US election. Ini sampelnya di Amerika. Pemilihan Donald Trump yang pertama kalau nggak salah nih ya. Temuannya adalah secara kolektif penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana teknologi komunikasi baru mengubah pemasaran politik dan cara kandidat dan pemilih berinteraksi. Nah, ini temuan pertama. Kedua, penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dari sosial media di salah satu strategi komunikasi yang unggul. Kemudian peran teknologi baru dalam kampanye politik yang berpengaruh besar seperti media sosial, media cetak, dan penyiaran. Kemudian media sosial cocok untuk mengukur respon audiens terhadap pesan kandidat. Jadi teknologi internet ini adalah hasil yang mampu menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih heterogen dari sebelumnya. Jadi temuan Christine B. Williams ini menjelaskan bahwa peran teknologi baru, media sosial, internet itu adalah menjadi salah satu bagian penting yang harus ditingkatkan untuk orang-orang yang ingin masuk ke politik atau mencalonkan diri sebagai pemimpin, khususnya pemimpin politis ya, dari bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan, presiden. Hasil penelitian ini juga memunculkan tentang pemasaran politik dan interaksinya dalam memediasi hubungan antara kandidat. Jadi sosial media merupakan bagian dari politik marketing yang di era sekarang menjadi bagian dari menjadi bagian dari konsep political marketing, sosial media dan internet. Dan ini
hasil penelitian si Williams ini menjelaskan bahwa itu akan bisa memediasi hubungan antara kandidat dan pemilih. Peran dari media sosial dan internet tadi, teknologi baru. Nah, ini yang perkembangan konsep-konsep atau teori yang menjadi bagian penting dalam political marketing yang perlu kita pahami, pelajari, terutama di level kita ya, di level S2. Jadi pentingnya pemahaman tentang konsep ini menjadi bagian dari pertemuan kita ya, hari ini. E-book yang mungkin bisa kita baca adalah 2 e-book ini, tapi yang lebih kepada banyak konsep itu adalah di Political Marketing Theoretical dan Strategic Foundation ini. Ini ada beberapa penjelasan tentang hasil-hasil penelitian, dan Rowlett ini juga banyak mempublikasikan jurnal-jurnal tentang political marketing. Dia punya jurnal of political marketing sendiri. Nah, ini yang perlu banyak kita baca. Nah, mungkin di bisa Bapak Ibu coba searching di jurnal of political marketing ini, mungkin ada orang-orang Indonesia, peneliti Indonesia yang menjelaskan atau mempublikasikan hasil penelitiannya tentang politik di Indonesia. Nah, ini silakan coba nanti cari satu referensi masing-masing yang berkaitan dengan Journal of Political Marketing. Nanti jurnalnya dicari yang 5 tahun atau 10 tahun terakhir, jangan cari yang sudah lewat. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, pertemuan hari ini. Dan untuk sesi berikutnya saya ulang kembali, untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak penggunaan Google Classroom. Nah, nanti ada pembagian tugas, mungkin ada tugas yang sifatnya mandiri individu, ada juga tugas mandiri yang dikerjakan secara bersama-sama. Terutama tadi nanti berkaitan dengan kita mencoba menggali segmentasi voters pemilih di Kalimantan Tengah, terutama Palangkaraya, untuk calon gubernur yang akan datang ini. Tapi kita tidak mengambil visi misi dari kandidat yang sudah ada ya. Cuman kita hanya mencari nanti ke depannya bagaimana pemahaman dari masyarakat atau calon pemilih itu, mereka menginginkan calon pemimpin mereka itu seperti apa. Berapa persen yang menginginkan begini, berapa persen yang begini, itu akan jelas nanti kelompoknya. Kalau kelompok orang biasa, petani, pedagang itu maunya seperti apa segmentasi. Model harapannya terhadap kandidat. Kalau di level pegawai negeri seperti apa, pedagang, guru, dosen, dan sebagainya itu kan akan pasti berbeda-beda. Nah, nanti menyiasati tugasnya itu nanti kita akan melakukan survei-survei. Ya, sekarang kan paling gampang kita bisa membuat sebuah survei dengan metode survei online. Itu kita bisa buat form online dari bantuan Google Classroom. Nah, tinggal kita share ke beberapa orang teman, kelompok-kelompok yang kita punya di grup WA, itu akan bisa membantu kita mendapatkan informasi. Sehingga konsep tentang teori political marketing itu kita pahami. Nah, berikutnya untuk pertemuan depan itu topiknya seperti ini. Nanti mungkin kita tidak perlu detail, nanti kita bisa baca-baca referensi yang sudah ada di buku ini ya. Nah, ini Walina, dan nanti ada juga di bagian ini. Nah, sampai di selebihnya nanti kita akan banyak mempraktekkan ke dalam tugas-tugas kita. Gitu. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Mas, kita beri waktu ini sudah berapa jam? 55 menit, hampir 1 jam. Kalau di
Kalau di S1 itu ngajar kalau sudah 50 menit ini sudah ada yang keluar. Paketnya habis. Ya. Bukannya keluar sendiri. Nanti di WA, Pak, maaf Pak, paketnya habis, keluar. Nah, paketnya habis, keluar gitu ya. Makanya kalau kita PTMP ini maksimalkan 1 jam itu sudah lumayan itu. Kalau perhitungan gigabyte-nya itu 1 sampai 2 giga ya habis ya. Kalau pakai Zoom. Kalau pakai Google Meet dia lebih hemat. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Silahkan mempelajari pertemuan kita hari ini. Nanti ada clue atau instruksi di Google Classroom. Nanti dilihat entah nanti siang atau menjelang malam. Nanti YouTube ini akan kami share. Ya, saya share dulu di YouTube. Nanti tinggal ditonton ulang lagi yang mana yang perlu dipahami di situ ya. Dan instruksinya biasanya di pertemuan ini yang kita gunakan PTP ini hanya membuat sebuah ringkasan kecil tentang materi yang disampaikan hari ini. Nah, itu yang biasa ditulis ulang dan dikumpulkan lewat Google Classroom agar tidak lewat begitu saja gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi saya akhiri.